Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba review MIUI 12.5.3 sesuai janji saya di video sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah nggak sabar nih, apa saja sih yang baru. Nah, sebetulnya yang benar-benar baru pada saat update ke MIUI 12.5.3 itu kita akan mendapatkan fitur penambah memori. Seperti itu sebetulnya yang paling baru, atau apa sih yang baru gitu kan. Nah, kemudian bukan hanya di fitur penambah memori saja, di sini yang baru itu adalah di bagian patch keamanan. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke bagian pengaturan, kemudian ke tentang telepon. Di sini kita ke versi MIUI terlebih dahulu. Nah, di sini nggak diberi nama Enhance ternyata ya. Padahal MIUI 12.3 ini adalah Enhance seperti itu, karena sudah ada fitur penambah memorinya. Nah, di sini apa sih yang baru? Yang baru kita lihat di sini, performa sistem dioptimalkan. Seperti biasa nanti saya akan coba tes di CPU throttling dan juga GPU max. Kemudian untuk keamanan dan stabilitas sistem yang ditingkatkan. Tentunya di sini keamanannya sudah ditingkatkan menjadi di tanggal 01 bulan 11 2021 atau di bulan November ini teman-teman untuk patch keamanannya. Nah, ini udah yang terbaru seperti itu untuk Poco X3 NFC. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini di bagian status keamanan. Untuk di bagian update sistem Google Play ini nggak tahu kenapa memang masih di 1 Agustus 2021 nih. Nah, nggak tahu nih smartphone lain seperti Redmi Note 10 Pro, kalau Redmi Note 10s sama ya di 1 Agustus juga nih. Kemungkinan untuk update sistem Google Play ini semuanya sama seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada juga sebetulnya yang baru ya teman-teman. Di sini merasakan adanya mode performa di bagian baterai. Nah, sayangnya di sini di bagian performa baterai di HP saya ya, di Poco X NFC di unit saya ini, untuk mode performa di sini masih belum ada. Nah, ini kemungkinan ada pengaruh dari aplikasi security. Nanti saya akan coba pakai aplikasi security terbaru tentunya. Nah, di next video mungkin ya, nanti saya akan coba jelaskan biar di video ini nggak terlalu panjang seperti itu. Selanjutnya teman-teman di sini bisa teman-teman lihat sebelumnya juga untuk super wallpaper ini di MIUI 12.5.3 ini tidak hilang teman-teman, aman seperti itu ya. Nah, kita coba lihat di sini ke wallpaper, kemudian ke bagian sini ke wallpaper, di sini ada wallpaper super, jadi nggak hilang seperti itu untuk di update MIUI 12.5.3 ini. Nah, selanjutnya di sini ya fitur split screen dan juga fitur floating window. Nah, fitur ini sebetulnya aman sih ya, cuman memang beda dengan si Redmi Note 10s ini. Nah, ketika kita coba masuk ke recent aplikasi, contoh di sini ya seperti ini. Nah, ini kita nggak ada untuk fitur floating window. Sayangnya harus menggunakan mode di sini teman-teman, harus menggunakan control center seperti itu untuk mengaktifkan mode floating window. Kalau split screen tinggal seperti ini saja, kemudian kita tinggal coba dengan ini misalkan seperti ini. Ini sudah mode split screen seperti itu. Atau kita mau coba untuk mode floating window. Kalau di sini harus menggunakan control center, kita klik yang ini. Misalkan contoh ya. Kita coba di sini ini aja ya, coba ya. Nah, ini kita coba buat menjadi layar mengambang ya, seperti itu. Nah, ini nih. Nah, jendela mengambang. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa, atau apel ini tidak tersedia. Nah, memang sebagian untuk aplikasi itu tidak tersedia untuk dilakukan floating window ya, seperti itu. Kita coba ini ya, kita coba ini bisa atau tidak nih untuk floating window. Nah, ini bisa teman-teman. Ini file manager bisa untuk dilakukan floating window seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian preferensi driver grafis ya. Kita coba masuk ke sini. Kemudian ke bagian opsi pengembang atau opsi developer ya, ke sini. Nah, ini dia ya, penambahan memori ya, seperti itu. Ini udah mantep banget. Kemudian kita coba lihat di sini di bagian mode pengembang atau opsi developer. Selanjutnya kita coba lihat di sini di bagian preferensi driver grafis. Apakah ada driver game? Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat. Kita coba tes saja di sini ya, apa ya? Kita coba Free Fire, kita lihat. Nah, ternyata di sini masih hanya di default dan juga driver grafis sistem, nggak ada driver game ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti di MIUI 13 ini ada kembali ya untuk driver game ini ya. Oke, karena sangat bagus sekali kalau misalkan kita bermain game dengan menggunakan driver game itu. Oke, itu ya, jadi masih belum ada untuk driver game di preferensi driver
grafis. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian game turbo dan juga GPU setting. Nah, kita coba masuk di sini ke bagian game turbo. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ternyata untuk di GPU setting di game turbo ini nggak hilang, ada teman-teman, aman. Jadi settingan di set edit ketika kita coba unlock itu menempel ya, meskipun kita update terus MIUI. Nggak tahu nih nanti kalau misalkan kita dapat MIUI 13 apakah masih ada atau tidak untuk GPU setting ini. Nah, untuk game turbo sendiri di sini saya menggunakan versi awal atau versi bawaan dari koeksi NFC ini ya. Kita coba lihat di sini untuk versinya. Di sini masih menggunakan versi 5.5.1 teman-teman ya untuk versinya. Seperti itu untuk game turbo dan juga GPU setting, dan ternyata aman ya. Oke, nanti juga saya akan coba tes gaming, semuanya saya akan coba di setelan tertinggi ya untuk di GPU setting di game turbonya, seperti itu untuk game-game nanti yang saya coba tes. Nah, selanjutnya di sini ya kita masuk lagi ke bagian mode pengaturan sini, kemudian kita kembali ke bagian setelan tambahan. Di sini ada penambahan memori. Nah, ini ya. Untuk RAM yang 8 GB ini bisa sampai dapat di 3 GB nih teman-teman untuk penambahan RAM. Nah, di sini saya akan coba tes, saya akan coba uji untuk penambahan memorinya ini ya. Meskipun sih ya RAM 8 GB itu untuk multitasking itu cukup nyaman, enak ya seperti itu. Tapi apa salahnya ya, kita akan coba tes di sini dengan mengaktifkan penambahan memori ini, apakah multitasking ini masih tetap nyaman, berjalan dengan baik. Oke, di sini saya akan coba tes membuka banyak aplikasi ya, apakah nanti akan reload atau membuka ulang seperti itu untuk aplikasinya atau aman seperti itu teman-teman. Oke ya, di sini kita akan coba tes. Oke, ini saya sudah cukup banyak membuka aplikasi. Kita coba cek di sini di recent aplikasi teman-teman ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berjalan. Kita lihat ya. Nah, di sini kita akan coba tes ya. Apakah reload atau tidak seperti itu teman-teman. Kita coba di sini di bagian game turbo. Oke, game turbo di sini ternyata enggak reload ya, enggak reload, aman. Seperti itu teman-teman. Kemudian CPU throttling juga aman, nggak reload. Kemudian kita coba pemindai, sama nggak reload juga. Kemudian kita coba ini BMKG juga sama, nggak reload. Kemudian kita coba di sini YouTube ya, YouTube juga sama, nggak reload. Kemudian juga di sini kita coba tes ini ya, ini juga sama, nggak reload, mantap sekali ini ya. Tuh. Oke, CPU Z sama, nggak reload juga. Apalagi di sini Play Store. Oke, Play Store reload ya. Play Store reload itu kemungkinan dari aplikasinya. Keren sih kalau menurut saya. Wah, ini mantap banget teman-teman. Untuk di bagian recent aplikasi pun ini aplikasi-aplikasi yang ada di background kalau kita klik tetap nggak reload ya. Mungkin ada sebagian saja. Nah, di sini juga pre-nya masih ada nih. Pre-nya masih 4,5 GB. Jadi ya ini dia teman-teman. Kalau misalkan RAM 8 GB sih sebetulnya ditambah lagi jadi 3 GB nggak kerasa ya. Nah, justru di sini sebetulnya bisa dites itu di smartphone yang RAM-nya 6 GB. Coba di sini teman-teman yang memiliki RAM 6 GB dan diaktifkan untuk fiturnya, apakah multitaskingnya enak, lancar atau gimana, malah tetap reload aja seperti itu ya. Oke, itu teman-teman ya untuk bagian pengujian tes fitur memori, penambah memori. Nah, di sini kalau misalkan kita coba bersihkan yang ada di recent aplikasi semuanya. Nah, ini 900 MB tadi ya ada di recent aplikasi. Nah, di sini pre-nya itu menjadi 5,1 GB. Tadi pas kepake banyak aplikasi yang di background itu sekitar sekitar bebasnya itu sekitar 4,5 GB ya. Ini sekarang jadi 5,1 GB dari 8 GB tersedia teman-teman. Seperti itu. Jadi ya kalau RAM 8 GB sebetulnya nggak kerasa ya seperti itu kalau misalkan multitasking. Oke, mantap ya. Pokoknya tetap mantap lah ya meskipun sudah ada penambahan RAM 3 GB seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes GPU Max benchmark di MIUI 12.5.3 ini, teman-teman. Oke, langsung aja di sini masuk ke aplikasinya. Ini dia. Oke. Nah,
Ini adalah hasil dari versi MIUI sebelumnya. Apakah nanti di versi MIUI 12.5.3 ini ada peningkatan di skor? Nah, nanti kita akan coba tes teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba start. Oke, ini dia teman-teman ya, hasilnya ternyata sama saja, nggak ada perubahan di skor. Oke, seperti itu. Tadi juga untuk hasil FPS-nya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Nah, jadi ini adalah hasil uji tes GPU Max benchmark. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes CPU throttling ya. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ke sini kita langsung masuk ke CPU throttling. Selanjutnya di sini saya sudah setting di 10 menit. Di sini saya akan coba tes 10 menit saja teman-teman ya. Oke, save. Kemudian kita langsung saja di sini start. Dan di sini saya akan coba percepat 2 kali biar nanti nggak terlalu lama teman-teman. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Apakah stabil untuk grafiknya di atas atau malah naik turun atau bahkan ada yang merah. Oke, langsung aja di sini kita coba start. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan tes CPU throttling selama 10 menit dan di sini hasilnya luar biasa ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Untuk minimumnya pun di sini di 128,544 GIPS. Nah, berarti di MIUI terbaru ini untuk di versi MIUI 12.5.3 di Poco X NFC ini sudah ada kemajuan yang luar biasa teman-teman. Jadi keren lah pokoknya untuk di tes CPU-nya di sini berarti performanya meningkat dibanding versi MIUI sebelumnya. Oke, itu dia teman-teman untuk tes CPU throttling. Oke, selanjutnya teman-teman di sini saya akan coba tes di kamera ya. Singkat saja di sini untuk kamera. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian kamera. Nah, di sini saya akan menunjukkan saja langsung ke bagian fitur video ya. Fitur video di 60 fps. Nah, kita coba lihat di sini. Apakah untuk zoom autofocusnya ini error atau masih error atau tidak nih? Sebetulnya ini enaknya sih saya coba uji di luar ya. Seperti itu karena memang sekarang ini kondisinya di saya lagi hujan. Seperti itu, jadi saya mungkin nanti untuk selengkapnya terkait tes kamera di MIUI 12.3 ini saya akan coba terpisah ya videonya nanti. Nah, ini singkat saja. Kita coba tes di sini di bagian ini ya. Kita coba. Ini autofocusnya. Oke, bisa. Terlalu dekat sih ya sebetulnya ini. Nah, dia ngambil fokus tuh. Oke, nah itu dia ngambil fokus dia ya. Nah, mungkin ini yang sayanya sih kamera yang rekamnya ini auto atau manual fokus, jadi agak susah juga. Nah, seperti itulah. Jadi intinya untuk di bagian kamera ini ya, untuk bagian autofokusnya sebetulnya ini udah mantap teman-teman ya. Udah mulai stabil dan responnya tuh cepat. Nah, cepat sebetulnya ini kamera. Seperti itu ya teman-teman. Nantilah jelasnya saya akan coba di video terpisah. Kemudian di sini untuk bagian fitur. Nah, di sini bagian fitur juga ini hampir sama saja sih seperti di MIUI sebelumnya. Nggak ada tambahan apapun. Di vlog juga di sini ya. Nah, ini mungkin ada tambahan beberapa template ya, 1 2 3. Ini yang belum saya download seperti itu. Nah, ini ada tambahan baru nih 3 teman-teman ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih, 2 video juga sebetulnya nggak ada tambahan ya, masih tetap sama fiturnya seperti ini ya. Nah, ini saya rekam menggunakan Poco X3 Pro seperti itu. Nah, jadi nantilah ya untuk lengkapnya terkait kamera saya buat di video khusus atau video terpisah. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita coba tes gaming. Yang pertama di sini adalah Genshin Impact. Nah, di sini saya menggunakan settingan GPU-nya itu di tertinggi. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman sudah terdeteksi di 60 fps ya, seperti itu. Nah, di sini belum apa-apa sudah di 40 derajat Celcius nih teman-teman. Waduh, ini memang game berat ya. Kalau misalkan ya disarankan sih untuk memainkan game ini harus menggunakan kipas atau fan cooler. Nah, kita lihat di sini untuk settingannya ya di bagian grafis.
di sini kita sudah menggunakan settingan semula ya, atau rekomendasi pas kita buka settingan. Nah, di sini untuk FPS-nya saya naikkan di 60 fps, sehingga yaitu dia teman-teman di atas terlalu berat katanya ya, merah seperti itu. Nah, kita coba di sini teman-teman ya menggunakan setting seperti ini, dan untuk di bagian bayangannya kita coba setting ke rendah saja ya. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian giroskop. Nah, di sini kita coba atur. Nah, ini dia teman-teman, giroskop di Poco X3 NFC. Di sini ternyata bagus ya, lancar, stabil, nggak seperti di Poco X3 Pro yang nyendet-nyendet seperti delay seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa simak saja untuk gameplay ketika bertarungnya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Ini pas saat bertarung atau gameplay bertarungnya, battle lah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes di game PUBG New State. Nah, di sini dia teman-teman ya, jujur saja kalau misalkan dari gameplay di PUBG New State ini kalau menurut saya lebih stabil, lebih nyaman banget dibanding PUBG Mobile biasa. Seperti itu ya. Ini nggak tahu kenapa sih. Padahal di sini nggak pakai pulkan ya. Soalnya masih belum support nih untuk di Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC. Nah, sayangnya sekali pokoknya itu ya. Kalau misalkan ada pulkan ini jauh lebih stabil, teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini untuk settingan. Saya akan coba ubah menjadi ultra. Nah, apalagi saat menggunakan ultra ini makin betah banget main game Battle Royale, terutama di PUBG New State ini, teman-teman. Karena grafisnya udah mantap, keren pokoknya ya. Nah, seperti ini. Ini juga stabil, teman-teman ya. Untuk FPS-nya stabil di 40-an FPS. Kalau tadi sih sempat tembus sampai di 60 fps, teman-teman. Seperti itu. Ini kalau menurut saya udah keren banget lah ya. Untuk PUBG New State lancar, stabil, meskipun dengan menggunakan settingan ultra seperti itu ya. Dibanding PUBG Mobile biasa, ini kalau menurut saya jauh lebih mantap nih. Seperti itu. Oke, di sini saya sudah masuk di PUBG Mobile. Mari kita coba tes di sini ya. Kita lihat gameplaynya seperti apa. Cuman saya rasakan di sini malah lebih smooth di PUBG New State dibanding PUBG Mobile ini. Ini nggak tahu karena memang settingannya itu hanya tembus di smooth ultra. Nah, emang sih enaknya itu kalau di PUBG Mobile itu bisa di settingan smooth extreme. Itu udah enak teman-teman ya, seperti di Redmi Note 10s. Nah, ini di Poco X3 NFC malah nggak bisa nih. Duh, ini sayang sekali sebetulnya. Nah, jadi teman-teman di sini saya coba setting di HDR tinggi ya. Ini bagaimana untuk kualitas grafisnya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini untuk kualitas grafisnya. Nah, ini sebetulnya sih masih enak ya untuk bermain. Cuma nanti kalau misalkan pas ketemu musuh ini agak kewalahan nih, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita coba di sini untuk ininya menggunakan yang realistis. Nah, seperti ini jadinya. Emang sih grafisnya hampir mendekati dengan PUBG New State. Cuman malah tambah berat, teman-teman, untuk di settingan grafis ini. Jadi saran saya kalau misalkan mau memainkan game ini itu cukup di settingan smooth ultra saja, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini untuk PUBG Mobile. Oke, di sini kita masuk ke Mobile Legends. Di sini kita coba lihat dulu untuk di settingan grafiknya. Nah, di sini sudah support di Ultra dan juga di sini saya menggunakan HFR dan juga mode SD. Nah, ini seperti ini gameplaynya. Kalau dilihat dari FPS, di sini tembus di 60 FPS, 59, 58, enggak kurang dari 50 FPS, teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk Mobile Legends di Poco X NFC dan sudah upgrade ke MIUI 12.5.3 ini udah oke banget. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes di Free Fire Max. Nah, kita coba lihat dulu di sini untuk di settingan grafisnya. Di sini saya sudah menggunakan setelan rata kanan. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana gameplaynya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke.
Ya oke, teman-teman, di sini kita coba tes suhunya setelah tadi coba memainkan Free Fire. Nah, di sini tembus di 43 derajat untuk Free Fire Max ini. Dan hampir rata-rata di game tadi yang sudah saya coba tes itu ya di sekitar 40-42, dan ini tertinggi di 43 derajat, teman-teman, untuk di Free Fire Max. Wow, ini luar biasa ya. Jadi tetap harus menggunakan fan cooler atau kipas untuk memainkan game apapun ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba jelaskan terkait performa baterai. Mulai dari pas pertama saya coba charging ya, atau cas dari 0% sampai 100% itu kurang lebih 1 jam lebih lah, teman-teman, 1 jam 10 menitan seperti itu. Kemudian untuk performa baterai ya, sudah kita coba tadi atau bermain game seperti itu. Nah, ini kita akan coba lihat di sini di bagian baterai ya, teman-teman. Sini kita lihat di bagian baterai dan juga performa. Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan ada tanda merah menukik seperti ini. Ini tandanya memang penggunaan baterai yang cukup banyak seperti itu. Nah, tadi saya sudah coba tes beberapa gaming, yaitu masing-masing kurang lebih sekitar 15 menitan lah, kurang lebih 15 menitan bermain game seperti itu. Dengan tadi posisi baterai sebetulnya nggak di 100%, karena sebelumnya saya masih coba-coba tes, browsing, kemudian lain sebagainya. Itu kurang lebih ya berkurang sekitar 6-8%-an lah tiap gamenya. Seperti itu, teman-teman. Itu dengan menggunakan settingan ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Oke, di sini saatnya mungkin masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pingin yang terbaru, keamanan yang terbaru, ya wajib untuk update ke versi yang terbaru. Tentunya di sini juga untuk patch keamanannya sudah yang terbaru. Di samping itu juga di sini ada fitur baru, yaitu penambahan memori tadi ya. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk performa? Nah, untuk performa dilihat tadi dari CPU throttling itu luar biasa, teman-teman. Teman-teman juga bisa menyimak tadi ya, untuk grafiknya itu di atas terus sampai 5 menitan itu di atas. Nah, baru ada agak naik turun itu di sekitar 7 menitan, tapi itu nggak terlalu turun ya, malah GIPS-nya itu tinggi di 120-an kalau nggak salah, tadi saya lupa ya. Seperti itu. Jadi untuk performa di sini udah mantep banget. Kemudian untuk gaming. Nah, untuk gaming di Poco X NFC di MIUI 12.3 ini justru ada peningkatan seperti itu, karena udah ada penambahan RAM 3GB tadi ya. Seperti itu. Ini kerasa banget sih, seperti teman-teman tadi juga dilihat ya. Dan di Genshin Impact, kemudian di PUBG New State, PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends dan Free Fire Max, semuanya kalau menurut saya berjalan dengan lancar lah, stabil tanpa ada masalah seperti itu. Meskipun FPS-nya tetap ada yang naik turun seperti itu ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya, untuk di bagian gaming. Kemudian performa baterai ya, performa baterai kalau menurut saya agak sedikit boros ya dibanding di versi sebelumnya, sedikit boros lah. Jadi lebih irit di versi MIUI sebelumnya. Itu yang saya rasakan di device saya. Nggak tahu karena memang udah 1 tahun lebih ya ini Poco X NFC saya pegang seperti itu, jadi ada penurunan di performa hardware baterainya. Saya juga nggak tahu nih. Nanti coba aja teman-teman tes sendiri kalau yang sudah upgrade ke MIUI terbaru ini bagaimana untuk kualitas baterainya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kemudian soal kamera. Soal kamera kalau menurut saya di bagian tadi ya saya coba tes sedikit untuk di bagian autofocus di resolusi 1080p 60 fps itu masih cukup cepat lah, lancar lah seperti itu. Jelasnya nanti untuk kamera saya nggak bisa simpulkan sekarang seperti itu, nanti saya akan coba tes di video khusus untuk kamera seperti itu, teman-teman ya, biar lebih jelas lagi nanti seperti itu. Kemudian di sini kesimpulan akhir bagaimana nih, worth it gak untuk di upgrade? Kalau menurut saya sih worth it banget, teman-teman ya, seperti itu untuk di upgrade ke versi MIUI 12.5.3 ini yang enhanced. Tentunya sudah ada penambahan RAM sebesar 3GB. Oke, itu mungkin teman-teman ya review kali ini untuk MIUI 12.5.3 di Poco X3 NFC. Kalau misalkan ada tambahan lain dari teman-teman ataupun teman-teman di sini mengeluh ada beberapa kendala, bug dan lain sebagainya, jangan lupa komen di kolom komentar ya, biar nanti saya bisa simak juga, bisa saya buat videonya juga. Mudah-mudahan nanti tim dari Xiaomi bisa melihat video ini dan bisa memperbaiki hal itu secepatnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.